Berbagai tempat menarik sudah dikunjungi Naura dan Raymond. Seharian mereka menghabiskan waktu untuk berkunjung ke tempat wisata yang ada di kota Paris. Hanya satu yang belum mereka kunjungi, yaitu ikon dan landmark terpopuler di kota Paris. Tidak afdol rasanya jika ke Paris tapi belum mengunjungi menara satu itu. Menara Eiffel menawarkan keajaiban lewat keindahan panorama arsitekturnya. Hal itulah yang membuat wisatawan menjadikan Menara Eiffel sebagai tujuan wisata romantis dengan keindahan panorama yang disuguhkannya. Mau kemana lagi sayang? Raymond bertanya sambil berjalan bergandengan tangan dengan Naura. Kalau berdasarkan catatan ini, Naura kembali melihat kertas catatan tempat-tempat yang ingin ia kunjungi sambil berpikir. Tinggal satu yang belum Mas, kita belum ke Menara Eiffel, Naura berkata setelah melihat catatannya. Oh iya, hampir lupa sama bangunan penting satu itu. Ya sudah, ayo ke sana, Raymond menarik tangan Naura untuk melangkah pergi. Tapi, kamu nggak capek Mas? Naura bertanya dengan ragu, takut suaminya itu kecapean karena mengikuti semua keinginannya. Bohong kalau Mas bilang nggak capek. Tapi capeknya hanya sedikit, itu pun tidak sebanding dengan rasa bahagia yang Mas rasakan. Mas sangat menikmati waktu kebersamaan kita sayang. Raymond terus berjalan dengan tangan yang setia menggenggam tangan Naura dan sesekali melirik ke arah istrinya itu. Perkataan Raymond berhasil membuat hati Naura menghangat. Setiap hari rasa sayang pada suaminya itu semakin bertambah. Membuatnya merasa jadi istri yang paling dicintai oleh suaminya itu. Mas memang suami terbaik. Naura tersenyum ke arah Raymond. Bisa aja kamu ya, Raymond mencubit pelan pipi istrinya itu. Tawa keduanya pecah saat menikmati kebersamaan yang sangat membahagiakan itu. Dalam hati Naura berharap semoga saja ia dan Raymond akan terus bahagia seperti itu. Tak terasa akhirnya Raymond dan Naura sampai juga di tempat yang ingin mereka datangi. Menara Eiffel yang menjulang tinggi sudah berada di hadapan mereka. Ternyata melihat Menara Eiffel dari dekat rasanya seperti ini ya Mas, Naura berkata dengan mata yang tak lepas dari landmark di hadapannya. Ayo naik ke puncaknya, Raymond mengajak istrinya untuk melihat pemandangan indah dari atas Menara Eiffel. Ayo Mas. Aku mau. Naura dengan cepat menyetujui ajakan Raymond. Ia juga ingin merasakan naik ke puncak Menara Eiffel dan melihat pemandangan dari atas sana. Kedua suami istri itu akhirnya menaiki puncak Menara Eiffel menggunakan lift yang ada di sana. Keduanya dihadapkan pilihan mau naik hingga puncak atau hanya naik hingga lantai 2. Dengan cepat Naura langsung mengusulkan naik hingga puncak. Wanita itu ingin menikmati keindahan dari titik tertinggi menara itu. Sampai di puncak menara, Raymond dan Naura disuguhkan oleh pemandangan kota dari titik ketinggian puncak Menara Eiffel. Suasana langit senja menjelang malam itu sangat memukau dengan kilauan warna kuning keemasan yang memanjakan mata. Pantulan cahaya dari matahari yang akan terbenam itu sangat memukau, membuat tampilan langit senja tampak sangat menakjubkan, menambah suasana romantis bagi pasangan yang melihatnya. Bagus ya Mas, panoramanya sangat menakjubkan, Naura berkata sambil melihat aliran sungai Seine yang tampak sangat menakjubkan dari atas sana. Iya sayang. Sangat indah, Raymond setuju dengan apa yang dikatakan Naura. Raymond baru tahu ternyata pergi ke Menara Eiffel menikmati suasana romantis bersama pasangan itu sangatlah menyenangkan. Walaupun dulu ia sering berkunjung ke Paris, tapi ia tidak pernah merasakan menikmati waktu bahagia seperti yang ia lewati bersama istrinya itu. Suasana di puncak Menara Eiffel semakin menakjubkan saat lampu-lampu Menara Eiffel menyala. Selain itu, melihat suasana kota Paris yang diterangi lampu itu terlihat sangat menakjubkan dari atas itu. Dulu Mas tidak pernah terpikir bisa menikmati suasana romantis seperti ini. Itu karena Mas tidak percaya dengan suatu hubungan serius. Sebelum mengenal kamu Mas tidak percaya lagi dengan yang namanya cinta.
Tapi entah mengapa kehadiranmu bisa membuat pemikiran Mas berubah 180 derajat. Raymond mulai bersuara bercerita tentang apa yang ia rasakan dulu. Kehadiranmu merubah banyak hal di hidup Mas. Mas sangat beruntung bisa bertemu kamu dan lebih beruntung lagi karena kamu mau menjadi istri Mas yang masih banyak kekurangan ini. Raymond kembali melanjutkan pembicaraan yang belum selesai itu. Mas jangan bicara begitu. Aku juga beruntung bisa dicintai oleh orang seperti Mas. Dan lebih beruntung lagi saat Mas memilih aku sebagai pendamping hidup Mas. Naura membalas perkataan Raymond. Terima kasih kamu sudah bersedia hidup bersama orang seperti Mas. Mas sangat mencintaimu sayang, dan akan selalu mencintaimu. Raymond kembali berkata sambil mengeluarkan sebuah kotak kecil dari kantong celananya dan memperlihatkan kotak itu di hadapan Naura. Itu apa Mas? Naura belum mengambil kotak yang ada di hadapannya. Ambillah. Ini hadiah untukmu. Raymond meminta Naura untuk mengambil kotak yang ia berikan. Hadiah. Untukku. Dalam rangka apa Mas? Naura heran dalam rangka apa Raymond memberikannya hadiah. Tidak dalam rangka apapun. Mas hanya ingin memberikan hadiah untukmu. Jadi ambillah. Raymond kembali meminta Naura untuk mengambil pemberiannya itu. Baiklah, terima kasih ya Mas. Naura mengambil hadiah yang diberikan Raymond dan mencoba membuka kotak kecil yang sudah berada di tangannya. Wow, cantik banget Mas. Naura memandang takjub pada isi yang ada di dalam kotak kecil itu. Sini Mas pakaikan. Raymond mengambil alih benda itu dan memasangkan kalung berlian dengan liontin hati itu kepada Naura. Sekarang leher Naura sudah berkilau dengan cahaya berlian di liontin kalung yang ia pakai. Kalung pemberian Raymond terlihat sangat mewah dan bercahaya. Ini sangat cantik Mas. Naura masih menatap kalung yang sudah melingkar di lehernya. Kalau kamu sesuka itu, Mas akan lebih sering membelikannya untukmu nantinya, Raymond berkata sambil membelai rambut istrinya. Nggak usah Mas. Ini saja udah cukup. Naura tidak mau suaminya itu jadi boros karenanya. Kamu sekarang adalah istri Mas. Istri seorang Raymond Wijaya. Jadi, kamu punya hak atas apa yang Mas punya. Mas akan senang jika kamu mau berbelanja dari uang hasil kerja keras Mas. Kamu bisa beli apapun yang kamu mau. Raymond ingin agar istrinya itu tidak sungkan lagi jika ingin beli sesuatu. Iya Mas. Nanti kalau aku mau sesuatu aku akan beli pakai uang Mas. Naura mengiyakan perkataan suaminya itu. Itu baru istri Mas. Kalau begitu ayo kita pulang. Raymond mengajak Naura untuk kembali ke hotel. Oke Mas. Ayo kembali. Naura menyetujui ajakan Raymond. Puas menikmati panorama dari puncak Menara Eiffel, akhirnya suami istri itu memutuskan untuk kembali ke hotel mereka. Kali ini Raymond lebih memilih memesan taksi untuk mengantar mereka kembali ke hotel. Raymond dan Naura sudah berada di hotel mereka. Sepasang suami istri itu memutuskan untuk membersihkan diri sesampainya di hotel. Raymond duduk di kursi yang ada di depan TV besar yang ada di kamar hotel itu. Ia mulai sibuk dengan tablet yang ada di tangannya. Walaupun sedang honeymoon, ia selalu meluangkan waktu untuk mengecek dan memantau perkembangan perusahaannya dari sana. Sedangkan Naura sedang menyisir rambutnya usai mandi. Mas, Naura yang telah selesai menyisir rambut mendekat dan duduk di samping Raymond. Kenapa sayang? Raymond menoleh ke arah istrinya itu. Mas lagi apa? Naura bertanya tanpa menoleh ke arah suaminya itu. Ia malah asyik melihat tayangan televisi yang ada di hadapannya. Ada sedikit dokumen kantor yang harus Mas cek. Kenapa sayang? Kamu mau sesuatu? Raymond mengalihkan pandangan ke arah Naura. Enggak kok Mas. Mas lanjut aja, Naura berkata sambil merebahkan kepala ke bahu Raymond. Raymond tidak menanggapi lagi, ia membiarkan Naura bersandar padanya sambil melanjutkan aktivitasnya. Sedangkan Naura fokus menyaksikan tayangan film Avatar yang ada di hadapannya.
Raymond mencoba berkonsentrasi untuk kembali melanjutkan apa yang ia kerjakan. Tapi kehadiran Naura membuatnya susah berkonsentrasi. Aroma wangi tubuh Naura mengusik indera penciumannya. Pada akhirnya Raymond memutuskan menutup tablet yang ada di tangannya. Setelah itu mengalungkan tangan ke arah Naura, semakin menarik Naura merapat ke arahnya. "Udah selesai, Mas?" Naura bertanya saat Raymond menarik tubuhnya. "Udah sayang," Raymond menjawab sambil menatap ke arah Naura. Wajah cantik istrinya itu sangat menggoda. Tanpa riasan atau polesan apapun, Naura sudah cantik apa adanya. Membuat mata tak bosan untuk menatapnya. "Mas, kenapa menatapku begitu? Ada yang salah dengan wajahku? Apa ada yang menempel?" Naura mulai meraba-raba pipinya kiri kanan. "Nggak ada yang aneh sayang. Mas hanya terpesona karena punya istri secantik ini." Raymond masih menatap wajah Naura dengan lekat. Naura ikut menatap Raymond juga. Jadilah keduanya larut dalam tatapan yang semakin dalam. "Aku sangat mencintai Mas," kata cinta lolos begitu saja dari bibir ranum Naura. Mendengar kata cinta dari mulut Naura memberikan kebahagiaan tersendiri di hati Raymond. Membuat degup jantungnya semakin kencang. Ia tidak bisa mengendalikan diri lagi. Dengan cepat ia sudah menyambar bibir ranum Naura. Raymond mulai mencium Naura bak gayung bersambut. Naura membalas ciuman Raymond dengan lembut pula. Keduanya berciuman menyalurkan rasa cinta masing-masing. Ciuman yang awalnya lembut berubah menjadi lebih menuntut, semakin melonjak. Hasrat Raymond semakin tak terbendung lagi. Harimau yang tertidur pulas terbangun juga. Sejak Naura halangan, ia sudah mencoba menahan diri padahal ia belum puas menghabiskan malam-malam panas menjadi pengantin baru. "Bagaimana ini sayang? Mas sudah nggak bisa menahan diri lagi," Raymond berkata dengan napas berat. "Sudah tidak bisa ditahan lagi seperti biasanya." Naura hanya diam tidak menanggapi. Dengan senyum nakal, Naura terpikir untuk mengerjai suaminya itu. Raymond pasti belum tahu kalau halangannya selesai lebih cepat. Naura menarik wajah Raymond yang ada di ceruk lehernya. Ia kembali menatap mata Raymond yang sudah diliputi gairah. Dengan inisiatif sendiri, Naura mulai mencumbu bibir suaminya itu. Kali ini ciuman itu dikendalikan olehnya, sedangkan Raymond menerima dengan senang hati. "Sayang, Mas nggak tahan. Turunlah. Mas takut nggak bisa mengendalikan diri lagi," Raymond meminta Naura menjauh. "Nggak mau Mas," Naura menolak dengan tatapan mata sayu ke arah Raymond. Wanita itu malah mengalungkan tangan ke leher Raymond. "Kamu ingin menyiksa Mas?" Raymond kembali menatap Naura dengan lekat. "Hahaha, enggaklah Mas," Naura tertawa mendengar perkataan Raymond padanya. "Turunlah sayang, jangan menyiksa Mas begini," Raymond kembali berkata kepada Naura. "Kenapa juga Mas harus tersiksa? Lakukan saja." Naura kembali menatap Raymond saat tawanya sudah berhenti. "Kamu kan lagi halangan sayang." Raymond menebak dengan apa yang ada di pikirannya. "Halanganku sudah selesai dari kemarin Mas," akhirnya Naura mengatakan juga apa yang belum diketahui suaminya itu. "Udah selesai. Dari kemarin." Raymond mengulangi perkataan Naura dengan keterkejutan. "Iya Mas. Udah selesai," Naura kembali mengiyakan perkataan Raymond. Tanpa berkata-kata lagi, Raymond langsung memboyong Naura menuju kasur king size mereka. "Kenapa baru bilang sekarang kalau halangannya sudah selesai?" Raymond bertanya saat sudah berhasil meletakkan Naura dengan pelan ke atas kasur mereka. "Itu karena mantan kekasih Mas itu." Naura menjawab dengan wajah cemberut sambil membuang muka saat mengingat Amanda yang membuatnya kesal. "Nggak usah ingat wanita itu lagi," Raymond menarik wajah Naura ke posisi semula, hingga membuat mata mereka kembali beradu pandang. "Boleh kan?" Raymond meminta izin pada istrinya itu. Naura hanya mengangguk pertanda memberi izin pada suaminya itu. "Ini baru honeymoon sesungguhnya," Raymond kembali berkata saat melihat anggukan kepala istrinya itu.
Naura hanya tersenyum malu mendengar perkataan Raymond. Sepasang pengantin baru itu kembali melanjutkan aktivitas mereka. Malam itu Raymond tidak memberi ampun pada istrinya. Tak lama keduanya tertidur karena kelelahan. Raymond dan Naura tidur sambil berpelukan hingga pagi datang. Cahaya matahari pagi yang masuk dari celah gorden kamar hotel itu berhasil membuat Naura menggeliat dalam tidurnya. Naura mencoba membuka matanya secara perlahan setelah beberapa kali menggeliat. Saat membuka mata, lah mendapati tangan kekar Raymond masih setia memeluknya dengan erat. Berada satu selimut dalam pelukan hangat Raymond. Naura tetap merasa hangat walaupun tidak mengenakan sehelai benang pun usai percintaan panas mereka. Naura mencoba melepaskan diri dari pelukan Raymond. Wanita itu mulai turun dari kasur secara pelan, ia takut membuat suaminya yang tertidur pulas itu jadi terbangun akibat pergerakan yang ia timbulkan. Setelah berhasil melepaskan diri dari dekapan Raymond, Naura segera masuk ke dalam kamar mandi dengan setengah berlari. Wanita itu segera melakukan ritual mandi pagi untuk membersihkan dirinya. Tak butuh waktu lama untuknya mandi. Sekarang Naura sudah rapi dengan baju santai yang dikenakannya. Lah duduk di depan meja rias sambil menyisir rambutnya. Sedangkan sang suami mulai menggeliat dalam tidurnya. Pria itu terbangun saat tidak ia rasakan keberadaan Naura dalam dekapannya. Sayang. Suara Raymond membuat Naura menoleh ke arah suaminya itu. Mas udah bangun ya? Naura tersenyum menatap Raymond yang balas menatapnya dengan heran. Kamu udah selesai mandi sayang. Kenapa gak bangunin mas? Raymond bertanya dengan ekspresi kecewa. Mas tidurnya nyenyak banget. Aku nggak tega banguninnya. Naura berkata apa adanya. Padahal Raymond berencana melanjutkan kegiatan panasnya saat bangun tidur. Mandi bareng dan kembali bercinta dengan istrinya itu sudah ia rencanakan sebelum tidur. Tapi semuanya gagal karena Naura sudah bangun duluan, ditambah lagi istrinya itu sudah rapi dengan pakaian santai yang digunakannya. Yah gagal deh. Raymond bergumam kecil yang masih dapat didengar oleh Naura. Apanya yang gagal mas? Naura bertanya dengan heran. Enggak kok sayang. Raymond berkata sambil turun dari tempat tidur. Tubuh tampan dan atletis itu berjalan tanpa sehelai benang pun. Mas. Tutupin. Naura berteriak dengan menutup kedua matanya yang tak sengaja menatap ke arah suaminya. Hahaha. Ngapain masih malu sayang? Semalaman kamu udah lihat dengan jelas kok. Raymond malah tertawa menggoda istrinya itu. Udah mas. Mas mandi dulu sana. Naura berkata tanpa menoleh sedikit pun ke arah Raymond. Iya sayang. Raymond berlalu ke kamar mandi dengan tawa yang masih terdengar sampai luar. Naura hanya menggeleng-gelengkan kepala mengingat tingkah suaminya itu. Tak butuh waktu lama Raymond juga sudah selesai bersiap. Pria tampan itu telah siap dengan pakaian santai yang digunakannya. Mas, aku lapar. Naura merasa lapar sekali. Tenaganya sudah banyak terkuras karena kegiatan panas mereka malam tadi. Ya udah. Ayo kita sarapan. Raymond menarik tangan Naura keluar dari kamar hotel mereka. Sarapan kemana mas? Naura bertanya kemana suaminya itu akan mengajaknya sarapan. Kita sarapan ke bawah saja sayang. Raymond kembali berkata tanpa menoleh ke arah Naura. Raymond terus menggandeng tangan Naura berjalan menuju restoran hotel. Kedua suami istri itu berjalan dengan senyum di wajahnya. Mereka terlihat sangat bahagia. Sekarang keduanya sudah berada di dalam restoran hotel. Naura dan Raymond memilih meja yang memperlihatkan pemandangan taman hotel. Keduanya mulai menyantap makanan yang ada di atas meja mereka dengan lahap. Keduanya terlibat obrolan santai yang membuat mereka sesekali tertawa. Tanpa mereka sadari ada yang menatap keduanya dari kejauhan. Amanda menatap emosi ke arah Naura dan Raymond. Lah seperti tidak senang Raymond bisa tertawa seperti itu di hadapan wanita selain dirinya. Dulu senyum dan tawa itu hanya tertuju padanya. Kamu kenapa?
Pria yang bersama Amanda bertanya kenapa wanita itu tiba-tiba terlihat cemberut. Nggak kenapa-napa kok. Amanda tersenyum ke arah Julian. Kamu udah selesai kan? Ayo kita kembali ke kamar. Julian mengajak Amanda untuk kembali ke kamar mereka. Kamu duluan saja sayang. Aku mau menghubungi mama dulu. Nanti aku nyusul. Amanda tersenyum ke arah Julian. Ya sudah. Kamu teleponan jangan lama-lama ya. Aku tunggu di kamar. Julian berdiri dari duduknya dan berjalan keluar dari restoran hotel. Julian adalah kekasih Amanda. Pria pilihannya yang membuat ia meninggalkan Raymond. Amanda jadi teringat masa lalu saat masih bersama Raymond dulu. Hari-hari bersama Raymond ia lewati dengan bahagia. Mereka adalah sepasang kekasih yang saling mencintai. Itu sebelum ia mengenal Julian tentunya. Saat Julian hadir membuat Amanda mulai berpaling dari Raymond. Saat itu yang ia tahu Julian lebih segala-galanya dibandingkan Raymond. Walaupun ia masih mencintai Raymond, ia terpaksa meninggalkan Raymond agar bisa hidup berkecukupan bersama Julian. Hidup sederhana membuat Amanda ingin keluar dari lingkaran itu. La juga ingin hidup mewah, dan bersama Julian ia bisa mendapatkan itu. Walaupun ia harus mengorbankan cinta dan perasaannya. Setidaknya itu adalah pemikirannya dulu. Tapi semua itu berubah saat ia mulai melihat berita Raymond di televisi. Raymond yang dulu ia ketahui biasa saja ternyata adalah anak pengusaha kaya. Terlebih lagi Raymond sekarang juga merupakan seorang CEO muda tampan yang terbilang sangat sukses. Hal itu berhasil membuat Amanda menyesal meninggalkan Raymond. Saat bertemu kembali dengan Raymond di hotel membuat Amanda berpikir Tuhan kembali memberi ia kesempatan. Walaupun ia tahu Raymond sudah beristri, ia yakin Raymond masih mencintainya. Aku akan mencoba merebut Raymond kembali. Raymond yang sekarang bagaikan langit dan bumi jika dibandingkan dengan Julian yang hanya punya perusahaan kecil. Amanda bergumam sambil menatap ke arah Raymond dan Naura. Seketika itu juga Amanda berdiri dari duduknya dan berjalan menuju meja Raymond dan Naura. Hai Ray. Aku gabung ya. Amanda datang tiba-tiba dan langsung bergabung duduk bersama Naura dan Raymond. Kamu ngapain di sini? Raymond terlihat tidak senang. Aku hanya ingin ikut makan bersama kalian. Aku bosan jika harus makan sendiri. Boleh kan? Amanda bertanya pada Naura. Boleh. Makan saja. Naura terlihat diam sesaat setelah itu baru berkata mengizinkan Amanda bergabung. Sayang. Raymond tampak tidak setuju dengan jawaban istrinya itu. Nggak apa-apa kok mas. Biarin aja. Naura tersenyum ke arah Raymond. Raymond hanya diam tidak menanggapi lagi. Heran apa yang ada di pikiran istrinya itu, sampai mengizinkan Amanda bergabung bersama mereka. Coba kita lihat apa yang direncanakan wanita ini, Naura bergumam di dalam hatinya. Terima kasih ya Naura. Kamu memang baik. Amanda tersenyum ke arah Naura. Terlihat jelas sekali kalau ia senyum terpaksa. Naura hanya mengangguk tanpa berkata lagi. Mereka kembali melanjutkan menyantap sarapan yang sempat terhenti karena kehadiran Amanda. Makan ini Ray. Kamu kan suka kuning telur. Amanda memindahkan kuning telur yang ada di piringnya ke atas piring Raymond. Tidak. Makan saja. Raymond mengembalikan kuning telur itu ke piring Amanda. Kenapa Ray kamu kan suka? Dulu saat kita makan kamu selalu menghabiskan kuning telurku, karena aku nggak suka kuning telur. Amanda mulai mengungkit masa lalu. Aku bukan nggak suka kuning telur tapi aku nggak suka siapa yang memberikannya. Raymond berkata dengan tenang. Jawaban Raymond berhasil membuat Naura menahan senyum. Sedangkan Amanda terlihat cemberut. Mas. Naura memanggil Raymond dengan manja. Kenapa sayang? Raymond menanyakan apa yang diinginkan istrinya itu. Aku rasanya mau makan yang berkuah. Naura berkata dengan nada manja. Kamu mau mas pesanin yang berkuah? Raymond bertanya sambil menatap istrinya itu. Mau mas. Naura menjawab dengan cepat.
Kamu tunggu bentar ya. Mas pesanin dulu. Raymond berdiri dari duduknya dan berjalan meninggalkan Naura bersama Amanda. Awalnya ia tampak ragu meninggalkan istrinya. Tapi sepertinya itu keinginan Naura. Dan Raymond percaya istrinya itu punya rencana tersendiri untuk menghadapi Amanda.